Selamat datang, saudaraku. Terkadang kita tidak menyadari betapa banyak energi yang telah terkuras tanpa kita sadari. Bukan hanya dari tubuh, tapi juga dari jiwa kita. Kita terus bergerak, berlari, mengejar apa yang disebut hidup. Sementara di dalam ada bagian dari diri kita yang menunggu untuk disembuhkan. Penyembuhan itu bukan soal waktu yang lama atau proses yang rumit. Penyembuhan itu ada dalam setiap napas, setiap detik yang kita pilih untuk berhenti sejenak dan hadir dengan penuh perhatian. Apa jadinya jika dalam 3 menit kamu bisa menemukan kembali ketenangan, menemukan lagi kekuatan yang terasa hilang, dan merasakan kedamaian yang begitu dalam dirimu? Pernahkah kamu berpikir bahwa yang kamu butuhkan untuk sembuh bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh, melainkan yang sudah ada dalam dirimu sejak lama? Dalam video ini, kita akan belajar untuk mengaktifkan energi penyembuhan itu. Dengan cara yang sederhana, namun mengubah hidup. 3 menit, 1 niat, dan perjalanan untuk menyembuhkan diri dimulai. Siapkah kamu untuk menemukannya? Bab 1. Menghadirkan kehadiran dalam setiap detik. Dalam keheningan yang jarang kita beri ruang, tersembunyi rahasia besar tentang bagaimana cara tubuh dan jiwa kita menyembuhkan diri. Namun seringkali kita terjebak dalam keramaian hidup, berlari dari satu tugas ke tugas lain, tenggelam dalam arus pikiran yang tidak pernah berhenti, dan lupa akan satu hal paling penting, kehadiran. Kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang telah berlalu dan kecemasan tentang masa depan yang belum datang, hingga lupa bahwa penyembuhan sejati hanya mungkin terjadi dalam satu tempat, saat ini. Kehadiran adalah pintu masuk bagi energi penyembuhan. Ia bukan sekadar berada secara fisik, melainkan hadir dengan seluruh kesadaran, seolah setiap detik adalah suci, dan setiap napas adalah anugerah yang sedang diberikan kepada kita. Ketika kita mulai melatih diri untuk hadir sepenuhnya, sesuatu yang lembut dan tenang mulai tumbuh di dalam. Kita menyadari bahwa tubuh ini bukan sekadar alat yang bekerja tanpa henti, tapi sahabat setia yang selama ini menunggu untuk diperhatikan. Tariklah napas perlahan dan bayangkan bahwa dengan setiap tarikan, Anda mengundang kehidupan itu sendiri untuk masuk. Dan saat Anda menghembuskannya, Anda sedang melepaskan seluruh kelelahan, kesedihan, dan beban yang tidak perlu Anda bawa lagi. Latihan sederhana ini, yang hanya memerlukan 3 menit dari waktu Anda, adalah bentuk cinta dan penghargaan terdalam terhadap hidup yang seringkali kita anggap biasa-biasa saja. Inilah titik awal di mana keajaiban penyembuhan mulai menyentuh jiwa Anda. Hadir bukan berarti menghentikan dunia di luar sana. Hadir berarti mengubah cara Anda merespons dunia di dalam diri Anda. Ia adalah bentuk keberanian untuk menatap diri sendiri dalam diam, tanpa gangguan, dan tanpa topeng. Banyak dari kita takut untuk hadir karena kita tahu bahwa saat keheningan datang, kita akan berhadapan dengan rasa sakit, trauma, dan emosi yang telah lama terkubur. Namun justru disinilah pintu penyembuhan terbuka lebar. Keheningan tidak pernah menjadi musuh. Ia adalah guru yang paling jujur. Dan hanya dengan kehadiran penuh kita bisa duduk bersamanya, belajar darinya, dan membiarkan energi penyembuhan masuk dengan lembut, tanpa paksaan. Jangan remehkan kekuatan satu tarikan napas yang dilakukan dengan sadar. Dalam dunia yang terus-menerus meminta kita untuk bergerak, melompat, dan mengejar, satu momen hadir sepenuhnya menjadi bentuk revolusi. Ia menegaskan bahwa kita tidak akan terus hidup dalam autopilot, bahwa kita memilih untuk hidup dengan sadar. Ini bukan sekadar latihan pernapasan, tetapi latihan untuk kembali kepada diri sendiri. Di saat Anda benar-benar hadir, tubuh Anda merasa dilihat, pikiran Anda merasa didengar, dan jiwa Anda merasa dihargai. Inilah dasar dari penyembuhan yang utuh, bukan karena kita menghilangkan rasa sakit, tetapi karena kita akhirnya menemani rasa sakit itu dengan kehadiran yang penuh kasih. Maka pada detik ini, duduklah sejenak, tarik napas dan rasakan bahwa Anda benar-benar di sini. Tidak di masa lalu yang sudah tak bisa diubah, tidak di masa depan yang belum tentu datang, tetapi di sini, di tempat di mana segalanya masih mungkin. Kehadiran Anda adalah awal dari kebangkitan energi penyembuhan. Dan dalam keheningan itu, tubuh Anda mulai percaya bahwa ia aman untuk pulih.
pikiran Anda mulai tenang karena tahu bahwa ia tidak sendiri. Dan jiwa Anda akhirnya kembali bernafas. Inilah momen sakral itu, momen ketika Anda akhirnya kembali pulang ke dalam diri Anda sendiri. Bab 2. Membuka jalur energi dalam tubuh. Setiap tubuh kita adalah cermin dari alam semesta. Terdapat aliran energi yang tak terlihat, namun sangat nyata, yang menghubungkan setiap bagian diri kita, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun seringkali kita terjebak dalam pola hidup yang mengabaikan tubuh kita sebagai medan kekuatan. Kita memaksakan tubuh bekerja keras tanpa memberi ruang untuknya beristirahat atau pulih, tanpa menyadari bahwa tubuh kita juga memiliki jalur-jalur energi yang siap untuk disembuhkan. Dalam latihan ini kita akan mulai membuka jalur-jalur energi yang ada di dalam tubuh kita, mengaktifkan kembali aliran alami yang membawa keseimbangan, kedamaian, dan kesehatan. Ketika kita mulai menyadari aliran ini, kita memberi izin pada tubuh untuk bekerja dengan lebih harmonis, membebaskan diri dari beban yang selama ini menghalangi penyembuhan. Pernahkah Anda merasakan ketegangan yang begitu dalam di suatu tempat dalam tubuh Anda? Mungkin di bahu, leher, atau punggung. Dan Anda tahu bahwa ketegangan itu bukan hanya sekadar fisik, tetapi ada lebih banyak yang tersembunyi di baliknya. Setiap rasa sakit, ketegangan, atau ketidaknyamanan yang Anda rasakan adalah tanda bahwa ada energi yang terhambat, ada jalur yang perlu dibuka kembali. Tubuh kita bukan hanya jaringan otot dan tulang, ia adalah aliran energi yang terus bergerak. Ketika kita memberi perhatian pada area tubuh yang terasa tegang, kita membuka pintu bagi energi penyembuhan untuk mengalir dengan lebih bebas. Mulailah dengan merasakan bagian-bagian tubuh Anda yang membutuhkan perhatian lebih. Cobalah untuk mengarahkan perhatian Anda ke tempat-tempat tersebut dengan penuh kasih sayang dan kesadaran. Bayangkan dengan setiap tarikan napas Anda, energi penyembuhan mengalir ke bagian-bagian tubuh yang terasa kaku atau terkunci. Biarkan energi ini bergerak dengan lembut melalui setiap sel, mengisi ruang-ruang yang kosong dan mengalir melalui jalur-jalur yang sebelumnya terhalang. Rasakan bagaimana ketegangan mulai meluruh dan energi yang sebelumnya terjebak mulai menemukan jalannya. Tidak perlu terburu-buru atau memaksakan diri, cukup biarkan aliran energi ini mengalir sesuai dengan iramanya sendiri. Ingatlah bahwa tubuh Anda tahu bagaimana cara menyembuhkan dirinya sendiri, dan yang perlu Anda lakukan adalah memberi ruang bagi proses itu untuk terjadi. Salah satu cara terbaik untuk membuka jalur energi dalam tubuh adalah dengan kesadaran penuh terhadap pernapasan kita. Pernapasan adalah kunci utama yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Setiap kali kita menarik napas, kita membawa energi hidup ke dalam tubuh, memberi oksigen dan kesegaran pada setiap sel. Dengan setiap hembusan napas, kita melepaskan ketegangan, kecemasan, dan kelelahan. Cobalah untuk memfokuskan perhatian pada pernapasan Anda. Rasakan bagaimana udara mengalir masuk dan keluar dengan lembut, tanpa usaha yang berlebihan. Setiap napas adalah peluang untuk membuka lebih banyak ruang dalam diri kita, untuk melepaskan apa yang tidak lagi diperlukan dan memberi ruang bagi penyembuhan. Namun penyembuhan bukanlah sesuatu yang datang dengan cara yang langsung atau instan. Ini adalah perjalanan yang berlangsung secara bertahap, di mana kita belajar untuk lebih mendengarkan tubuh kita, menghargai prosesnya, dan percaya bahwa tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika kita membuka jalur energi dalam tubuh, kita tidak hanya memperbaiki aspek fisik kita, tetapi juga memberi kesempatan bagi pikiran dan jiwa kita untuk melepaskan beban emosional yang telah lama mengikat. Setiap kali kita mengizinkan energi untuk mengalir dengan bebas, kita semakin dekat dengan keseimbangan yang sejati. Dan dalam keseimbangan itulah penyembuhan sejati dapat terjadi, baik itu secara fisik, mental, atau emosional. Pada akhir latihan ini, Anda akan merasakan tubuh Anda lebih ringan, lebih segar, dan lebih terbuka. Anda akan merasakan bahwa tubuh Anda bukan lagi hanya kendaraan yang Anda gunakan, tetapi sahabat yang selalu siap mendukung perjalanan hidup Anda. Ketika energi mulai mengalir dengan bebas, Anda akan menyadari bahwa penyembuhan tidak hanya terjadi di dalam tubuh,
tetapi juga di dalam hati dan pikiran Anda. Dengan setiap napas yang Anda ambil, dengan setiap langkah yang Anda lakukan dalam latihan ini, Anda semakin dekat pada diri Anda yang paling sejati, di mana kedamaian dan kesehatan saling menyatu dalam harmoni yang sempurna. Bab 3. Menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa. Penyembuhan sejati bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi tentang keselarasan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Ketika ketiga elemen ini bekerja bersama dalam harmoni, energi penyembuhan dapat mengalir tanpa hambatan, membawa kedamaian yang mendalam dan keseimbangan yang lebih besar dalam hidup kita. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran yang tidak terkendali, tubuh yang tegang, atau perasaan yang terabaikan, dan ini menciptakan ketidakseimbangan yang memengaruhi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dalam latihan ini, kita akan belajar untuk menyelaraskan ketiga aspek diri kita, pikiran, tubuh, dan jiwa, agar energi penyembuhan dapat bekerja lebih efektif dan menyeluruh. Pikiran kita adalah sumber dari sebagian besar ketegangan dalam tubuh kita. Ketika pikiran dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, atau penolakan terhadap kenyataan, tubuh kita merespons dengan cara yang sama. Ketegangan fisik muncul sebagai cerminan dari ketegangan mental. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai penyembuhan dengan menyadari apa yang ada dalam pikiran kita. Cobalah untuk duduk dengan tenang dan mengamati pikiran yang muncul tanpa menghakimi. Biarkan mereka datang dan pergi seperti awan yang melintas di langit, tanpa terikat pada mereka. Ketika kita belajar untuk tidak melekat pada pikiran-pikiran tersebut, kita memberi ruang bagi tubuh kita untuk rileks dan membiarkan energi penyembuhan mengalir. Sambil mengamati pikiran, bawa perhatian Anda kembali ke tubuh. Rasakan setiap bagian tubuh Anda, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Apakah ada ketegangan yang masih tersisa di tubuh Anda? Apakah ada area yang terasa lebih kaku atau lebih berat? Arahkan perhatian penuh Anda ke area tersebut dan biarkan napas Anda menjadi alat untuk melepaskan ketegangan. Dengan setiap tarikan napas, bayangkan energi penyembuhan mengalir ke tempat-tempat yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan setiap hembusan napas, biarkan ketegangan itu mengalir keluar, meninggalkan tubuh Anda dalam keadaan yang lebih ringan, lebih bebas. Ingatlah bahwa tubuh Anda adalah rumah Anda yang paling berharga, dan dengan merawatnya, Anda merawat keseluruhan diri Anda. Sekarang mari kita alihkan perhatian kita ke jiwa kita. Jiwa kita adalah sumber kedamaian dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ketika kita merawat tubuh dan pikiran, kita membuka pintu bagi jiwa untuk merasakan kedamaian sejati. Seringkali, kita terjebak dalam perasaan cemas atau tidak berdaya, merasa terputus dari diri kita yang sejati. Namun jiwa kita selalu hadir, menunggu untuk dipanggil kembali ke pusat kedamaian. Dalam latihan ini, kita akan memberi ruang bagi jiwa untuk bersinar dengan penuh kebebasan. Bayangkan bahwa di dalam diri Anda ada ruang luas yang penuh dengan cahaya. Biarkan cahaya ini meresap ke dalam setiap bagian tubuh Anda, menyentuh setiap pikiran, dan mengisi setiap sudut hati Anda dengan kedamaian yang mendalam. Untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa, kita perlu berlatih untuk mengalir dengan kehidupan, bukan melawannya. Kita perlu menerima kenyataan bahwa tubuh kita terkadang akan merasa lelah, pikiran kita akan penuh dengan kekhawatiran, dan jiwa kita mungkin merasa terluka. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa setiap bagian dari diri kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk merasakan dan menerima segala sesuatu yang muncul, baik itu rasa sakit, kecemasan, atau kebahagiaan, kita memberikan izin pada diri kita untuk sembuh secara utuh. Penyembuhan bukan hanya tentang menghilangkan apa yang menyakitkan, tetapi tentang menerima dan melepaskan dengan penuh kasih, memberi ruang bagi kedamaian yang lebih besar untuk datang. Jadi, ambil waktu sejenak untuk merasakan kehadiran tubuh Anda, mengamati pikiran Anda, dan menyentuh kedalaman jiwa Anda. Dalam keselarasan ini, Anda akan menemukan energi penyembuhan yang luar biasa yang tidak hanya membawa tubuh Anda kembali ke keseimbangan, tetapi juga membawa kedamaian yang lebih dalam ke dalam hidup Anda. Ketika kita mengalir bersama energi penyembuhan ini, kita tidak hanya memperbaiki bagian-bagian diri kita yang terluka, tetapi kita menjadi lebih sadar,
lebih bijaksana, dan lebih damai. Inilah inti dari penyembuhan yang sejati, sebuah proses yang melibatkan tubuh, pikiran, dan jiwa bergerak bersama dalam harmoni yang sempurna. Bab 4. Menenangkan getaran emosi yang terpendam. Emosi adalah energi yang bergerak di dalam tubuh, dan setiap emosi yang tidak kita proses dengan sadar akan meninggalkan jejak. Ia tidak menghilang begitu saja, melainkan bersembunyi, membentuk lapisan-lapisan halus yang perlahan mengeras menjadi beban. Mungkin kita pernah merasa tiba-tiba lelah tanpa alasan, atau mudah marah meskipun tidak ada pemicu yang jelas. Itu karena emosi yang terpendam sedang meminta untuk diakui. Dalam latihan penyembuhan ini, kita belajar untuk tidak menolak atau menyingkirkan emosi, melainkan untuk menenangkannya dengan kasih sayang. Kita memberi ruang bagi setiap rasa, baik itu sedih, marah, takut, atau kecewa, agar ia dapat bergerak dan akhirnya melepaskan diri. Bayangkan emosi sebagai riak di permukaan danau. Ia bisa menjadi tenang, namun juga bisa bergelombang tergantung angin yang berhembus. Ketika kita menyadari keberadaan emosi tanpa melawannya, riak itu perlahan-lahan mereda. Kita tidak perlu tenggelam di dalamnya, cukup menjadi saksi yang hadir, yang mengamati dengan hati terbuka. Duduklah dengan nyaman, pejamkan mata Anda, dan tanyakan pada diri sendiri, emosi apa yang hari ini perlu saya dengarkan? Biarkan jawaban itu muncul, tanpa perlu Anda pertanyakan dari mana asalnya. Tubuh dan hati Anda tahu kebenarannya. Dan saat Anda mendengarkan tanpa penilaian, energi emosi itu mulai berubah bentuk, dari tekanan menjadi pelepasan, dari gelisah menjadi tenang. Seringkali kita diajarkan untuk kuat dengan menahan perasaan, untuk tetap tersenyum meski hati tergores. Namun kekuatan yang sejati justru muncul saat kita berani menghadapi perasaan kita tanpa melarikan diri. Latihan ini bukan tentang menangis atau meluapkan emosi secara destruktif, melainkan tentang mengizinkan diri untuk merasakan dan tetap hadir. Dalam keheningan 3 menit, Anda bisa menyentuh kesedihan yang sudah lama Anda abaikan, atau menyapa rasa takut yang Anda simpan sendirian. Bukan untuk memperbesarnya, melainkan untuk mengajaknya berdamai. Dan dari perdamaian itulah, penyembuhan mulai tumbuh perlahan-lahan, seperti benih yang menyentuh cahaya pertama kali. Tiap emosi yang kita sembuhkan adalah pintu menuju kedalaman diri. Saat Anda menerima rasa marah dengan kesadaran, Anda menyentuh keberanian yang tersembunyi. Ketika Anda menemani rasa takut dengan kelembutan, Anda menemukan kekuatan sejati. Tidak ada satu pun emosi yang datang tanpa tujuan. Mereka datang untuk memperkenalkan Anda pada bagian diri yang belum pernah Anda peluk sepenuhnya. Maka dalam latihan ini, jangan buru-buru untuk merasa baik-baik saja. Biarkan diri Anda menjadi manusia seutuhnya, yang merasa, yang rapuh, yang sedang belajar pulih. Itulah ruang di mana kejujuran dan kelembutan bersatu menjadi penyembuh yang paling murni. Pada akhir latihan, Anda akan menyadari sesuatu yang mendalam, bahwa Anda tak perlu lagi menjadi musuh bagi emosi Anda sendiri. Anda tidak lagi harus melawan badai di dalam hati, karena Anda kini tahu cara duduk bersamanya dalam keheningan. Dan dari tempat itu, getaran emosi yang dulu mengganggu mulai menyesuaikan frekuensinya. Ia berubah menjadi aliran yang selaras dengan jiwa Anda. Dalam keheningan itu, Anda tidak hanya menyembuhkan rasa, Anda menguatkan fondasi batin yang selama ini Anda cari di luar diri. Maka ketika Anda membuka mata nanti, rasakan. Dunia tak lagi terasa berat, karena Anda telah menciptakan ruang ringan di dalam dada Anda sendiri. Bab 5. Menyalakan pusat energi dalam diri. Di dalam tubuh manusia terdapat pusat-pusat energi yang telah dikenal sejak ribuan tahun lalu dalam berbagai tradisi kebijaksanaan kuno. Dalam ajaran timur mereka disebut cakra, dan meski istilah bisa berbeda dalam berbagai budaya, esensinya tetap sama. Tubuh kita menyimpan titik-titik kekuatan yang jika terjaga akan menjadi sumber energi penyembuhan yang tak terhingga. Sayangnya dalam kehidupan modern, pusat-pusat ini seringkali terabaikan, tertutup oleh stres, ketakutan, dan ketidaksadaran. Maka dalam latihan ini, kita tidak hanya mengingat kembali pusat energi tersebut, tetapi juga menyalakannya satu persatu. Dengan napas,
kesadaran, dan niat suci untuk pulih. Bayangkan bahwa di sepanjang tulang belakang Anda terdapat 7 titik cahaya, masing-masing dengan warna dan getaran yang berbeda. Mereka bukan sekadar konsep, tetapi medan energi yang halus, yang merespon langsung terhadap keadaan batin Anda. Pusat pertama berada di dasar tulang belakang, akar dari rasa aman dan ketenangan. Rasakan apakah Anda sering merasa gelisah, cemas, atau kehilangan arah. Itu tanda bahwa pusat ini sedang redup, dan hanya dengan kehadiran penuh serta napas yang dalam, Anda dapat menyalakan kembali percikannya. Bayangkan warna merah yang hangat menyala di sana, mengalirkan rasa stabil dan terlindungi ke seluruh tubuh. Lanjutkan ke pusat kedua, energi kreatif dan emosi yang terletak di bawah pusar. Disinilah keinginan, gairah, dan hubungan dengan dunia berasal. Jika Anda merasa mati rasa terhadap hidup, hilang gairah, atau takut untuk mengekspresikan diri, mungkin pusat ini memerlukan perhatian. Arahkan napas Anda ke sana dan bayangkan warna oranye lembut yang mengalir, membangunkan kembali getaran kehidupan. Tidak perlu memaksa, cukup izinkan cahaya kesadaran Anda menyentuhnya, seolah Anda menyalakan pelita kecil yang sudah lama menunggu untuk menyala. Perasaan hangat dan tenang akan mulai terasa di sana, seperti sungai yang perlahan mencair setelah musim dingin yang panjang. Terus naik ke pusat ketiga, di daerah ulu hati, tempat kekuatan pribadi dan kepercayaan diri bersemayam. Ini adalah titik di mana Anda menyatakan, "Aku bisa dan aku pantas." Bila Anda sering merasa ragu, lemah, atau tidak yakin dengan keputusan hidup, kemungkinan pusat ini sedang tertutup. Bayangkan warna kuning terang seperti cahaya matahari yang mengalir ke sana, membawa kehangatan dan keberanian. Rasakan bagaimana napas Anda menguatkan nyala ini, seolah Anda sedang menyalakan api dalam tungku jiwa Anda. Ini bukan tentang menjadi kuat di mata orang lain, tetapi tentang mengingat bahwa kekuatan Anda berasal dari dalam, dari kehadiran yang mantap dan hati yang jujur. Lalu pusat keempat, jantung. Tempat cinta, welas asih, dan penerimaan diri. Disinilah penyembuhan paling dalam seringkali terjadi, karena banyak luka kita berasal dari rasa tidak dicintai atau tidak cukup. Saat Anda mengarahkan napas ke pusat hati dan membayangkan warna hijau lembut atau merah muda bercahaya, Anda sedang membuka ruang bagi energi cinta untuk mengalir kembali. Cinta yang tidak menuntut, tidak menghakimi, dan tidak terbatas. Cinta yang mengatakan, "Aku melihatmu, aku menerima semua bagian dirimu, bahkan luka-lukamu." Dan dalam penerimaan itu, cahaya penyembuhan mengalir bebas, membersihkan, dan menenangkan. Setiap pusat energi dalam tubuh Anda adalah seperti obor yang bisa menyala kembali saat Anda hadir dengan niat murni. Dalam waktu 3 menit, Anda bisa menyentuh setidaknya satu dari pusat ini dengan kesadaran, dengan cinta, dan dengan kesediaan untuk sembuh. Anda tidak perlu menjadi ahli dalam meditasi atau memahami teori energi. Yang Anda butuhkan hanya keikhlasan untuk hadir dan keberanian untuk menyentuh bagian dalam diri Anda yang selama ini diam. Percayalah, ketika Anda mulai menyalakan pusat energi ini, kehidupan Anda akan berubah secara halus, namun mendalam. Bukan karena dunia luar menjadi lebih mudah, tetapi karena dunia dalam Anda menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih terang. Dan dari terang itulah penyembuhan sejati memancar. Bab 6. Nafas sebagai jembatan kesembuhan. Dalam keheningan yang paling dalam, nafas adalah suara kehidupan yang paling jujur. Ia tidak pernah membohongi kita, tidak pernah meninggalkan kita, dan selalu hadir, bahkan ketika pikiran mengembara atau hati terbelah oleh luka yang tak terlihat. Nafas adalah jembatan paling halus yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam setiap tarikan dan hembusan tersimpan kekuatan untuk membebaskan ketegangan, menyelaraskan energi, dan menyalakan kembali percikan kehidupan. Melalui latihan ini, kita tidak hanya belajar untuk bernafas dengan lebih sadar, tapi juga untuk mempercayakan seluruh keberadaan kita kepada nafas sebagai kendaraan penyembuhan yang agung. Seringkali kita bernafas tanpa sadar, terlalu cepat atau terlalu dangkal, seolah hidup ini harus terus dikejar dan diselesaikan dalam satu langkah.
namun penyembuhan membutuhkan pelambatan. Ia mengajak kita untuk menarik nafas dengan penuh perhatian, seolah kita sedang meminum cahaya ke dalam tubuh kita. Ketika kita memperlambat nafas, kita memperlambat waktu. Kita menciptakan ruang di antara detak jantung dan pikiran yang berlari. Dan dalam ruang itulah keheningan menyusup. Sebuah keheningan yang bukan kekosongan, tapi penuh dengan kesadaran. Dalam keheningan itulah penyembuhan dimulai dengan lembut, tanpa suara tapi terasa nyata. Cobalah duduk dengan tenang dan arahkan seluruh kesadaranmu pada aliran nafas. Tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan selama 4 hitungan lagi. Ini bukan sekadar latihan pernapasan, ini adalah ritual sakral untuk kembali ke pusat diri. Dalam setiap siklus, bayangkan Anda sedang membersihkan ruang dalam tubuh Anda, menyapu luka lama, menghapus sisa-sisa kecemasan, dan mengisi ulang tempat itu dengan cahaya dan kehidupan. Rasakan bagaimana nafas yang sederhana membawa dampak besar. Ia tidak hanya mengalir melalui paru-paru, tetapi juga melalui pusat-pusat energi, membangunkan bagian-bagian diri yang lama tertidur. Ada saat dalam hidup ketika tidak ada satupun kata yang mampu menyembuhkan, dan saat itulah nafas menjadi bahasa yang paling tulus. Dalam diam, Anda bisa menangis tanpa suara, menguat tanpa paksaan, dan sembuh tanpa harus menjelaskan apapun pada siapapun. Nafas mengerti semua itu. Ia memeluk kita tanpa syarat, menjadi teman yang paling setia di saat semua hal terasa menjauh. Maka saat Anda merasa lelah, bingung, atau kehilangan arah, kembalilah ke nafas. Karena di sana selalu ada pintu menuju pulang. Pulang ke tubuh Anda, pulang ke hati Anda, pulang ke damai yang telah lama menunggu Anda untuk kembali. Latihan 3 menit dengan nafas yang sadar bisa menjadi oase di tengah padang gurun kehidupan yang penuh tuntutan. Tidak harus lama, tidak harus rumit. Cukup hadir sepenuhnya pada satu tarikan dan satu hembusan, dan biarkan semuanya mengikuti dari sana. Nafas yang disadari adalah doa tanpa kata, penyembuhan tanpa obat, dan pelukan tanpa tangan. Ketika Anda menaruh kepercayaan pada nafas, Anda sesungguhnya sedang mempercayai kehidupan itu sendiri. Dan saat Anda mempercayai kehidupan, penyembuhan akan datang bukan sebagai kejutan, tetapi sebagai kepastian yang lembut, mengalir dari dalam dan menyentuh seluruh keberadaan Anda dengan cinta yang dalam dan tak terbatas. Bab 7. Mengaktifkan sentuhan dalam diri. Tubuh manusia bukan hanya rangkaian organ dan tulang, tetapi juga medan energi yang halus dan penuh makna. Setiap sentuhan, baik dari luar maupun dari dalam, membawa pesan yang tak terucap namun terasa. Dalam dunia penyembuhan, kita mengenal kekuatan dari sentuhan, bukan hanya sebagai aksi fisik, tetapi sebagai bentuk komunikasi antara jiwa dan tubuh. Ketika kita menyentuh diri kita sendiri dengan kesadaran, kita tidak hanya menyentuh kulit, tetapi menyentuh seluruh pengalaman, luka, dan kenangan yang tersimpan di baliknya. Inilah latihan yang akan membawa kita pada sentuhan terdalam, sentuhan yang lahir dari kehadiran dan cinta, bukan dari penghakiman atau keinginan untuk mengubah. Mulailah dengan tangan Anda sendiri. Letakkan tangan kanan di atas dada dan tangan kiri di atas perut. Rasakan hangatnya telapak tangan Anda sendiri menyentuh tubuh. Jangan terburu-buru untuk merasakan sesuatu yang ajaib. Cukup hadir. Sentuhan itu sendiri sudah cukup sakral. Ia membawa pesan kepada tubuh Anda bahwa Anda hadir, bahwa Anda mendengar, dan bahwa Anda peduli. Mungkin selama ini tubuh Anda hanya disentuh oleh tuntutan, oleh rasa malu, oleh tekanan untuk sempurna. Kini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tubuh Anda disentuh oleh perhatian murni. Dan dari sinilah penyembuhan halus mulai bekerja. Bawa perhatian ke bagian tubuh yang terasa paling tegang atau paling terlupakan. Mungkin leher Anda yang kaku, atau bahu yang terasa berat, atau punggung bawah yang sering Anda abaikan. Letakkan tangan di sana dan bayangkan bahwa dari telapak tangan Anda mengalir cahaya yang hangat. Anda tidak sedang mengobati bagian itu, Anda hanya hadir bersamanya. Dalam kehadiran itulah, tubuh merasa aman untuk melepaskan beban yang selama ini dipikul diam-diam. Kadang tubuh hanya butuh tahu bahwa ia tidak sendirian menahan segalanya. Dan saat Anda menyentuhnya dengan niat baik,
tubuh Anda pun menjawab dengan getaran lembut berupa kelegaan. Latihan ini bukan tentang keajaiban yang instan. Ini tentang membangun kembali hubungan yang selama ini terputus antara diri Anda dan tubuh Anda sendiri. Kita terlalu sering memperlakukan tubuh sebagai mesin, bukan sebagai sahabat. Padahal tubuh menyimpan ingatan yang bahkan pikiran kita lupakan. Dengan menyentuh tubuh secara sadar, kita juga menyentuh emosi, trauma, dan bahkan harapan yang belum sempat kita dengarkan. Perlahan-lahan, tubuh mulai percaya lagi pada kita. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, energi penyembuhan mengalir lebih jujur, lebih dalam, dan lebih lembut. Di akhir latihan ini, biarkan tangan Anda kembali ke pangkuan. Rasakan gema dari sentuhan tadi. Mungkin tidak ada ledakan emosi atau sensasi luar biasa, tetapi percayalah, sesuatu telah berubah di dalam. Anda telah berbicara dengan tubuh Anda dalam bahasa yang paling kuno dan paling bijak, sentuhan. Dan dalam bahasa itu, Anda telah mengucapkan, "Aku hadir, aku peduli, aku pulih." Biarkan kata-kata itu bergema bukan di telinga, tapi di seluruh sel tubuh Anda. Karena pada akhirnya, penyembuhan bukan hanya tentang membaik, tetapi tentang kembali merasa utuh. Dan melalui sentuhan yang sadar, Anda sedang menapaki jalan pulang menuju keutuhan yang telah lama menanti Anda. Bab 8. Menyelaraskan pikiran dengan kesadaran. Pikiran adalah alat yang luar biasa, namun juga bisa menjadi penjara jika tidak kita selaraskan dengan kesadaran. Kita terbiasa hidup di dalam kepala, mengulang-ulang kejadian masa lalu, mencemaskan masa depan, menilai diri sendiri tanpa henti. Pikiran seperti arus deras yang mengalir tanpa kendali, dan tanpa sadar kita terbawa olehnya, menjauh dari saat ini. Namun di balik segala keramaian itu, selalu ada tempat tenang di dalam diri, tempat di mana kesadaran sejati tinggal. Dalam latihan penyembuhan ini, kita akan belajar menyatukan kembali pikiran yang tercerai-berai dengan kesadaran yang hadir, sehingga energi dalam diri bisa mengalir dengan damai dan jernih. Langkah pertama adalah mengenali bahwa Anda bukan isi pikiran Anda. Pikiran bisa menghasilkan narasi, bayangan, ketakutan, atau harapan, tapi Anda bukan itu semua. Anda adalah kesadaran yang menyadari adanya pikiran. Saat Anda mulai melihat pikiran seperti awan yang berlalu di langit batin Anda mulai bebas. Tidak perlu melawan pikiran negatif atau memaksa munculnya pikiran positif. Cukup sadari, amati, dan hadir. Ketika Anda duduk tenang dan mengamati pikiran tanpa menempel padanya, Anda menciptakan jarak yang sehat. Dalam jarak itu ada ruang bagi penyembuhan untuk masuk. Pikiran tidak lagi menjadi raja, tetapi menjadi pelayan dari jiwa yang lebih dalam. Latihan 3 menit ini bisa dimulai dengan menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Lalu menghembuskannya perlahan sambil berkata dalam hati, "Aku hadir." Lalu perhatikan apapun yang muncul di pikiran Anda. Tanpa menilai, tanpa menolak. Bayangkan Anda duduk di tepi sungai dan pikiran-pikiran itu adalah daun-daun yang mengalir bersama air. Anda tidak perlu mengambilnya, tidak perlu mendorongnya. Biarkan mereka lewat. Latihan ini akan mengajarkan Anda bahwa kedamaian tidak hadir ketika pikiran berhenti, tapi ketika Anda berhenti percaya bahwa setiap pikiran harus ditanggapi. Seiring waktu, pikiran mulai memperlambat langkahnya. Ia tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Dan yang lebih penting, Anda tidak lagi terjebak dalam pusaran yang dibuatnya. Anda mulai melihat kehidupan dengan jernih, bukan melalui lensa ketakutan atau ekspektasi. Anda menjadi pengamat yang bijaksana atas dunia batin Anda sendiri. Inilah inti dari penyembuhan batin. Menyadari bahwa Anda bukan kekacauan di kepala Anda, melainkan cahaya yang mampu menyinari kegelapan itu dengan penuh belas kasih. Pikiran tidak perlu disingkirkan, cukup dijinakkan dengan kesadaran yang hadir penuh. Ketika latihan selesai, Anda akan merasa lebih ringan, lebih hadir, dan lebih damai. Bukan karena semua masalah Anda hilang, tetapi karena Anda tidak lagi mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan kerumitan pikiran. Anda kini tahu bagaimana kembali ke pusat kesadaran Anda kapanpun dibutuhkan. Dalam ketenangan itu, energi penyembuhan bekerja secara alami. Anda menjadi ruang yang lapang bagi pikiran untuk lewat, bukan rumah yang dikunci rapat oleh kekhawatiran.
Dan dari kelapangan batin itulah, kehidupan Anda mulai bergetar pada frekuensi baru, lebih damai, lebih sadar, lebih sejati. Bab 9. Menyatu dengan alam, menyatu dengan diri. Ada kekuatan yang luar biasa lembut namun mendalam ketika kita membuka diri untuk kembali terhubung dengan alam. Alam tidak pernah tergesa-gesa, namun segalanya tercapai. Lihatlah pohon yang tumbuh dari benih kecil menjadi besar tanpa suara. Dengarkan aliran air yang mengikis batu tanpa paksaan. Rasakan angin yang menyapa kulit kita tanpa pernah menuntut balasan. Ketika kita menyatu dengan alam, kita sesungguhnya sedang menyatu kembali dengan bagian terdalam dari diri kita sendiri. Bagian yang diam, penuh makna, dan sangat hidup. Dalam latihan penyembuhan ini, kita akan membuka ruang agar energi alam ikut hadir dalam proses pemulihan diri. Tidak perlu pergi jauh ke pegunungan atau hutan untuk merasakan energi alam. Anda bisa melakukannya di bawah langit yang sama, di taman kecil, bahkan dari balik jendela. Letakkan kesadaran Anda pada elemen-elemen alami di sekitar cahaya matahari yang menyentuh kulit, suara burung di kejauhan, atau aroma tanah yang baru tersiram hujan. Alam tidak bicara dengan kata-kata, tetapi ia memeluk dengan kehadiran. Dan dalam pelukan itu, tubuh kita mengenang kembali ritmenya yang sejati. Jantung kita berdetak seirama dengan bumi, napas kita selaras dengan angin, dan jiwa kita kembali merasakan keterhubungan yang lama hilang dalam kesibukan manusiawi. Salah satu latihan sederhana adalah menyentuhkan telapak tangan ke tanah, atau memeluk pohon, atau hanya berdiri di bawah sinar matahari pagi dengan mata terpejam. Biarkan tubuh Anda menjadi antena bagi energi bumi yang penuh kasih. Bayangkan bahwa akar-akar cahaya tumbuh dari telapak kaki Anda, menembus tanah, menyerap kekuatan yang tenang dan kokoh. Di saat yang sama, bayangkan langit mengalirkan cahaya lembut dari atas kepala Anda, menyentuh pusat-pusat energi dalam tubuh. Anda menjadi jembatan antara bumi dan langit, dan di antara dua kekuatan itu, Anda berdiri utuh, tenang, dan disembuhkan perlahan oleh kebijaksanaan semesta. Alam tidak menghakimi. Ia tidak peduli seberapa banyak Anda gagal, berapa lama Anda terluka, atau seberapa dalam Anda tersesat. Alam hanya hadir, dan melalui kehadirannya, ia mengajarkan kita untuk kembali ke diri sendiri dengan lembut. Saat Anda menyatu dengan alam, Anda belajar menerima siklus hidup Anda. Musim tumbuh dan musim diam, musim terang dan musim gelap. Anda mulai percaya bahwa bahkan dalam diam pun ada pertumbuhan yang sedang berlangsung. Dan dari kepercayaan itu muncul kekuatan untuk bangkit tanpa harus tergesa-gesa. Karena Anda tahu, seperti bumi, Anda pun memiliki ritme sendiri yang suci dan tak tergantikan. Latihan 3 menit dalam kebersatuan dengan alam akan membuka pintu-pintu energi yang sebelumnya tertutup. Anda akan merasakan bahwa penyembuhan tidak harus selalu aktif dan menggebu. Kadang yang dibutuhkan hanyalah hadir, diam, dan membiarkan semesta bekerja melalui Anda. Tubuh Anda bukan hanya milik Anda, tetapi juga bagian dari bumi, air, angin, dan cahaya. Dan saat Anda mengizinkan elemen-elemen itu menyentuh jiwa Anda kembali, Anda tidak hanya pulih, Anda menjadi utuh. Dalam kesatuan itu, tidak ada lagi jarak antara Anda dan kehidupan. Anda bukan lagi seseorang yang terpisah dari dunia, melainkan bagian dari tarian agung alam semesta itu sendiri. Bab 10. Penyembuhan sebagai jalan cinta. Segala penyembuhan yang sejati pada akhirnya bermuara pada satu sumber, cinta. Bukan cinta yang terbatas pada kata-kata atau romantisme, melainkan cinta yang lebih dalam, yang hadir sebagai penerimaan, kelembutan, dan kesediaan untuk melihat diri apa adanya. Cinta yang tidak terbentuk dari keinginan untuk mengubah atau memperbaiki, tapi dari keberanian untuk duduk bersama luka, mengakui rasa sakit, dan tetap hadir tanpa lari. Dalam latihan terakhir ini, kita akan menyentuh inti dari energi penyembuhan, mengizinkan cinta menjadi ruang tempat seluruh pengalaman kita diterima dan dirangkul. Tanpa cinta, semua latihan hanya menjadi gerakan kosong. Dengan cinta, bahkan keheningan pun menjadi obat yang menyentuh jiwa. Penyembuhan bukan tujuan, melainkan perjalanan. Perjalanan kembali mencintai diri sendiri setelah bertahun-tahun menjauh.
perjalanan untuk kembali percaya setelah hancur berkali-kali. Dan cinta yang menyembuhkan itu tidak harus datang dari orang lain. Justru cinta yang paling mendalam adalah cinta yang lahir dari dalam diri, yang bersumber dari keberanian untuk hadir bagi diri sendiri di saat tidak ada orang lain yang mengerti. Inilah cinta yang menyembuhkan bukan dengan janji, tetapi dengan kehadiran. Ia tidak mengucapkan, "Aku akan membuatmu sembuh," tapi ia berkata dengan lembut, "Aku tidak akan meninggalkanmu meski kamu belum sembuh." Latihan ini sangat sederhana, namun sangat kuat. Duduklah tenang, letakkan kedua tangan di atas dada, dan ucapkan dalam hati, "Aku mencintaimu, aku mendengarmu, aku hadir untukmu." Ucapkan perlahan, seperti bisikan penuh kasih yang Anda berikan kepada seorang anak yang sedang menangis. Dan ketahuilah, anak itu adalah bagian dari diri Anda yang terluka, yang dulu ditinggalkan, yang dulu tidak pernah cukup didengar. Mungkin akan terasa janggal di awal, tapi biarkan kata-kata itu masuk perlahan, seperti air yang meresap ke tanah yang kering. Anda sedang membasuh jiwa Anda sendiri dengan cinta yang selama ini mungkin Anda tunggu dari luar, padahal ia selalu tersedia di dalam. Energi penyembuhan yang sesungguhnya bukan tentang menjadi lebih baik atau lebih kuat, tapi tentang menjadi lebih utuh, tentang mencintai semua bagian dari diri kita, yang bijak maupun yang takut, yang terang maupun yang gelap. Dalam cinta tidak ada yang ditolak, tidak ada yang dibuang. Setiap bagian memiliki tempatnya, setiap luka punya hak untuk didengar. Maka dalam latihan ini, biarkan cinta menjadi ruang tempat Anda beristirahat. Bukan untuk lari dari hidup, tapi untuk memeluk hidup dalam seluruh bentuknya. Dari sanalah kekuatan yang sesungguhnya muncul, kekuatan yang tenang, tidak menguasai tetapi menghidupkan. Kini kita sampai pada ujung dari perjalanan ini, namun sejatinya ini adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan Anda bersama diri Anda sendiri. Jadikan setiap momen sebagai latihan cinta. Jadikan setiap tarikan napas sebagai pengingat bahwa Anda layak untuk disembuhkan, dan lebih dari itu, Anda layak untuk dicintai persis seperti Anda sekarang. Ingatlah, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk cinta. Dan tidak ada hati yang terlalu hancur untuk disinari oleh kehadiran Anda sendiri. Dalam cinta yang penuh kesadaran, penyembuhan akan selalu menemukan jalannya. Diam-diam, lembut, dan pasti. Kini kamu telah sampai di akhir dari latihan ini. Namun sesungguhnya, ini bukanlah akhir. Ini adalah permulaan. Permulaan dari hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri. Permulaan dari cinta yang tidak lagi kau cari keluar, tapi kau temukan di dalam. Ingatlah, penyembuhan bukanlah tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi penuh sadar, hadir, dan lembut pada setiap bagian dari dirimu. Tubuhmu, jiwamu, napasmu, semuanya tahu caranya untuk kembali pulih. Kamu hanya perlu mengizinkannya. Bawalah keheningan ini bersamamu. Bawalah kesadaran ini ke dalam keseharianmu. Dan bila suatu hari kamu kembali merasa hampa, ingat, cukup 3 menit untuk kembali menyalakan cahaya itu. Karena cahaya itu sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah memilih untuk pulih, perlahan, dan penuh cinta.